Ia sangat tertarik apa yang dilakukan orang tuanya. Demikian juga Dayuh datang menyeruduk Arta. Arta tak bisa berbuat banyak karena amarah sapi itu sangat memuncak. Nek, itulah hikmahnya, Nek. Walaupun kita tidak memiliki anak, orang-orang sekitar kita, ia tetap berbuat baik kepada kita. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah sedih. Kakek Dayuh dan istrinya ditinggal mati satu persatu oleh anak-anaknya. Arta adalah anak Pak Dayuh yang kedua. Ia ikut dengan orang tuanya pergi kemana saja karena Dayuh sangat menyayangi anaknya. Anak pertama Dayuh telah meninggal ketika berumur 1,5 tahun. Ia adalah anak laki-laki yang menjadi harapan Pak Dayuh dan istrinya. Arta adalah anak laki-laki Dayuh yang kedua. Ia anak lucu dan cerdas, merupakan harapan orang tuanya agar bisa meneruskan kehidupan keluarganya kelak kemanapun Dayuh pergi. Selalu mengajak Arta. Istri Dayuh adalah istri setia. Ya, beginilah kehidupanku sehari-hari. Pekerjaan ibu-ibu tidak pernah berakhir. Ia sangat ulat bekerja, membantu pekerjaan Dayuh sehari-hari, mulai memasak sampai juga ikut bekerja ke sawah. Kini umur Arta sudah 6 tahun. Ia kerap senang sekali mengikuti bapaknya di sawah membajak. Ia sangat tertarik apa yang dilakukan orang tuanya. Demikian juga Dayuh. Ia memang mengajarkan anaknya agar tidak asing lagi akan pekerjaan di sawah. Di sekitar sawah ada segerombolan sapi dan kerbau yang sengaja diliarkan pemiliknya. Arta tertarik melihatnya. Pada waktu itu ada sapi yang sedang mengamuk. Ia sepertinya jarang melihat kejadian seperti itu. Ia pun mendekat. Pak, ada sapi beradu, Pak, ada sapi beradu, Pak, dengan temannya. Rupanya Dayuh tak mendengar apa yang dikatakan anaknya karena ia fokus dengan pekerjaannya membajak dan mendengarkan bunyi air yang sedang gemericik. Arta pun kemudian semakin mendekat melihat pertarungan sapi dan kerbau itu yang sedang memperebutkan betina. Arta asyik melihat apa yang dilakukan kedua binatang liar itu. Rupanya Arta tak menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya karena ia tidak pernah berpengalaman. Kerbau dan sapi itu sedang marah-marahnya, sedangkan ia semakin mendekat. Sapi pun mengamuk, datang menyeruduk Arta. Arta tak bisa berbuat banyak karena amarah sapi itu sangat memuncak. Entah apa sebabnya, matanya sudah mulai memerah. Maka dibontang-pantinglah dan diobrak-abriklah tubuh Arta. Ia menangis dan menjerit. Akhirnya Arta pun tak bisa berbuat apa, tak bisa bergerak. Badannya tergeletak di pematang sawah. Kemudian
barulah sapi itu berhenti menyeruduk. Setelah tergeletak lama terbujur kaku di pematang sawah, barulah kemudian orang tua Arta tahu kejadian itu. Arta sudah tidak bernyawa lagi, tak dapat diselamatkan jiwanya. Badannya sudah remuk ditusuk tanduk sapi itu, berdarah di sana sini, bajunya pun robek. Istriku, kini pupuslah sudah harapan kita. Masa depan kita tidak ada lagi tempat menggantungkan harapan hidup kita berdua. Saya merasa terpukul dengan kejadian ini. Kenapa Tuhan memberikan kita berdua ini jalan hidup yang berliku? Semestinya, dengarkanlah doaku Tuhan. Kemana? Kenapa kau hamil anakku Tuhan? Lihatlah aku Tuhan, bagaimanakah nanti ketika aku menjadi tua Tuhan? Kepada siapakah aku menyandarkan hidupku Tuhan? Aku harus menggantungkan harapanku. Hanya inilah satu-satunya anak pemberianmu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Hari-hari berikutnya, kedua pasangan ini, Dayuh dan istrinya, menjalani hari-hari pahit kehidupan. Karena usianya semakin tua, ia pun tidak ada yang akan meneruskan. Ia akan bekerja sesuai kemampuannya. Kalau ia sakit, ia akan diam saja dan tidak bekerja. Siapakah yang akan memberikannya makan kelak? Istri Dayuh, tubuhnya semakin renta. Lagi pula, ia sudah tidak lagi melihat apa-apa. Dan terkadang, ia bisa makan dan tidak dalam sehari, mengandalkan suaminya saja. Ia bekerja seadanya, kadang mencabut rumput di tempat tetangga, barulah ia bisa membawa nasi pulang. Oh suamiku, maafkanlah aku selalu memberatkan dirimu. Mudah-mudahan aku cepat dipanggil Tuhan, karena aku sudah tidak berguna. Apalagi sekarang rumah sudah tidak ada lagi, hancur. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, cepatlah ambil nyawa kami, biar kami tidak menjadi beban Tuhan. Cepatlah Tuhan. Nek, aku sudah datang, Nek. Janganlah kau terus ngelantur, Nek. Terimalah kenyataan hidup ini. Ini adalah bagian yang harus kita terima. Kita tidak boleh mengeluh. Mati dan hidupnya tidaklah kita yang menentukan, Nek. Kalau kita memang harus mati, biarlah kita mati berdua, Nek. Berhentilah ngoceh, Nek. Ini aku membawa makanan untukmu. Tadi aku bekerja di tetangga, disuruh mencabut di rumput di pekarangannya. Ia telah memberikan aku nasi, sekalian juga untuk dirimu, Nek. Jangan khawatir, Nek. Kita pasti bisa bertahan, Nek. Nampak Dayuh dan istrinya adalah pasangan setia yang sehidup semati. Ia akan berbuat dan melakukan apa saja demi pasangannya. Ia bertahan dan membesarkan hati masing-masing pasangannya. Kek, kita harus berterima kasih, Kek, kepada tetangga-tetangga kita, karena mereka telah peduli kepada kita yang sudah tidak berdaya ini, telah juga membantu untuk memperbaiki rumah kita, sehingga kakek dan aku bisa tidur dan berteduh di rumah ini. Andai kata, apa yang bisa kita perbuat? Kita bisa mati kedinginan, Kek.
Nek, itulah hikmahnya, Nek. Walaupun kita tidak memiliki anak, orang-orang sekitar kita, ia tetap berbuat baik kepada kita. Mungkin apa yang nenek dan aku lakukan zaman dulu diingat oleh warga sekitar. Walaupun kita tidak memiliki anak, Nek, besarkanlah hatimu. Belum tentu orang yang memiliki anak itu hidup bahagia, Nek. Banyak juga orang yang memiliki anak, tetapi hidupnya tidak bahagia ketika ia tua. Bahkan ia bisa dibawa ke panti jompo. Begitulah, Nek. Pasangan kakek nenek ini rupa-rupanya telah mensyukuri arti hidup karena ia harus menerima kenyataan hidup ini, karena semuanya adalah sudah takdir. Walaupun kita sudah berbuat yang terbaik, berbuatlah baik ketika kita masih bisa berbuat. Nanti pahala pasti datang dengan sendirinya. Dalam waktu menghabiskan masa tuanya, kedua pasangan ini berdoa dan bersyukur. Kelak kalau Tuhan memanggilnya, agar ia dipanggil bersamaan, supaya salah satu yang ditinggalkan tidak menderita.